Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi melaksanakan rutinitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang pengelolaan haji, zakat, dan wakaf. Namun kali ini Ibu hanya akan membahas materi tentang haji. Untuk selanjutnya di hari minggu depan tentang zakat dan wakaf. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menghayati dan mengamalkan materi pengelolaan haji, zakat, dan wakaf sebagai bentuk penghayatan pengamalan ajaran agama Islam. Yang kedua, menguasai materi pengelolaan haji, zakat, dan wakaf dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, langsung saja pada materi memahami makna haji, zakat, dan wakaf. Pengertian haji. Haji berasal dari bahasa Arab yang artinya sengaja atau menuju. Nah, maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tertentu dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, jadi ibadah haji itu adalah kita dengan sengaja pergi ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian ibadah dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Jadi jelas ya, ibadah haji itu tidak bisa dilaksanakan selain bulan Dzulhijjah. Kemudian adapun rukun haji, yaitu merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah hukumnya wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Nah, jadi kewajiban haji adalah sekali seumur hidup. Apabila ada yang melaksanakan haji lebih dari sekali, itu hukumnya sunnah. Jadi hukum haji itu hukumnya fardu ain atau wajib ya, wajib bagi yang sudah mampu, baik itu untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Nah, tetapi dalam hal ini hanya sekali seumur hidup. Jadi apabila kita sudah melaksanakan untuk yang kedua kalinya itu, yaitu hukumnya sunnah. Yang selanjutnya yaitu syarat dan rukun haji. Nah, syarat haji terbagi ke dalam dua bagian. Bisa kita lihat bersama. Yang pertama yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji. Jadi syarat sah haji ialah perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji itu dilaksanakan. Nah, apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban haji seseorang itu. Dalam hal ini, para ulama fikih sepakat bahwa syarat wajib haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang itu Islam, orang itu berakal atau dalam hal tidak gila, kemudian orang itu balik dan ada muhrimnya bagi yang sudah menikah. Yang kelima, mampu dalam segala hal, misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkannya selama berangkat haji. Kemudian sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut. Nah, di sini syarat sah haji yaitu yang pertama Islam, baligh, berakal, dan merdeka. Yang selanjutnya
Rukun haji. Rukun haji adalah yaitu perbuatan yang harus dilaksanakan tentunya atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Jadi maka apabila rukun ini ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah, jelas ya. Jadi adapun rukun haji adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan menggunakan pakaian yang berwarna putih dengan membacakan lafaz labbaika Allahumma hajjan. Jadi bagi yang akan melaksanakan ibadah haji, kemudian membaca lafaz labbaika Allahumma umrotan bagi yang berniat umroh. Jadi ihram itu niat ya, niat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan memakai pakaian berwarna putih. Jadi ibadah haji dan umroh harus diawali dengan ihram tentunya. Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf itu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari. Jadi wukuf itu sebagai bentuk ya pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi wukuf ini gambaran bagi kita kelak. Jadi wukuf di padang Arafah itu merupakan saat yang tepat untuk mawas diri atau muhasabah diri, merenungi atas setiap yang pernah dilakukan atau menyesali dan bertaubat atas dosa yang dikerjakan. Jadi menyesali segala dosa-dosa yang telah kita kerjakan serta memikirkan seperti yang akan dilakukan untuk menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama wukuf ini ya dianjurkan untuk membaca zikir, tahmid, tasbih, tahlil dan istighfar. Jadi berdoalah sebanyak mungkin karena doa yang kita panjatkan dengan ikhlas dan khusyuk akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat wukuf. Kemudian yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri ban. Jadi tawaf ini dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad juga. Nah, jadi dilakukannya sebanyak 7 putaran ya. Nah, jadi para ulama sepakat bahwa tawaf ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Yang kedua ada yang disebut dengan tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melontar jumroh Aqobah. Nah, inilah yang disebut dengan tawaf yang wajib dilakukan pada waktu haji. Nah, apabila ditinggalkan maka hajinya batal. Yang ketiga yaitu ada yang disebut dengan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan bagi jamaah yang akan meninggalkan Mekah. Yang selanjutnya adapun tawaf sunnah atau tawaf yang dilakukan kapan saja sesuai dengan kemampuan jamaah. Ya, jadi syarat sah tawaf yaitu yang pertama niat, yang kedua menutup aurat, ketiga suci dari hadas, keempat dilakukan sebanyak 7 kali putaran, yang kelima dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, yang keenam posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang sedang bertawaf, yang ketujuh dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Yang selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Di syarat sa'i yaitu yang pertama dilakukan sebanyak 7 kali putaran, berawal dari di Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kedua dilakukan setelah tawaf ifadah atau setelah tawaf qudum. Yang ketiga menjalani secara sempurna jarak Sofa Marwah dan Marwah Sofa.
Yang terakhir dilakukan di tempat sa'i. Yang selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya, minimal 3 helai rambut. Jadi tahallul itu dilakukan setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi hal ini disebut atau sering disebut dengan tahallul awal. Kemudian yang terakhir yaitu tertib. Tertib di sini yaitu berurutan dalam pelaksanaan mulai dari yang pertama hingga yang terakhir. Jadi mulai dari ihram hingga tahallul. Yang selanjutnya jenis haji. Dari segi pelaksanaannya, ibadah haji terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama haji tamatu, haji ifrad, haji qiron. Yang pertama haji tamatu, yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Nah, jenis haji inilah yang mudah dan paling banyak dilakukan oleh jamaah, khususnya di Indonesia. Namun dengan demikian pelaksanaan haji ini diwajibkan membayar dam atau berpuasa 10 hari, yaitu 3 hari pada waktu di tanah suci dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Yang kedua yaitu haji ifrad. Haji ifrad adalah berihram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian umroh. Jadi jelas haji ini cukup sulit dilaksanakan oleh sebagian jamaah di Indonesia, terutama yang tidak terbiasa dengan mengenakan kain ihram. Sebab semenjak jamaah tiba di Mekah, mereka tidak boleh melepaskan kain ihram ini hingga tiba di hari raya Idul Adha atau setelah pelontaran jumroh Aqobah. Jadi jemaah yang melaksanakan ibadah haji ini atau ibadah haji ifrad tidak diwajibkan membayar dam. Yang ketiga yaitu haji qiron. Haji ini adalah melaksanakan haji dan umroh 1 kali selama atau 1 kali ihram. Jadi artinya apabila seseorang jamaah atau seorang jamaah haji memiliki jenis haji ini, maka jamaah tersebut berihram dari mikot untuk haji dan umroh secara bersamaan. Jadi jamaah yang melakukan jenis haji ini diwajibkan memotong hewan kurban setelah pulang. Yang selanjutnya keutamaan haji. Jadi setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya memiliki hikmah dan keutamaan-keutamaan yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, sebagai bentuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Nah, adapun yang termasuk keutamaan-keutamaan ibadah haji diantaranya yaitu yang pertama, haji merupakan amal ibadah paling utama. Yang kedua, haji merupakan bentuk dari jihad. Yang ketiga, haji sebagai penghapus dosa. Yang keempat, pahala ibadah haji adalah surga atau imbalannya adalah surga. Nah, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan Ibu bahas di materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Nah, jangan lupa untuk menulis di buku masing-masing atau membuat catatan sebagai rangkuman dalam untuk materi pembelajaran kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.